Episode 1831-1835. Bab 1831, runtuhnya. Bukankah kamu bisa keluar dan bermain, lalu kembali? Mengapa kamu harus mati jika kamu kembali sekarang? Zuan bertanya dengan kaget. Sekarang sudah berbeda, kata Jing Teng sambil menggelengkan kepalanya. Adik perempuanku dan aku pergi satu persatu, jadi jimat itu sudah rusak parah dan bisa pecah kapan saja. Aku hanya bisa menggunakan inti tubuhku untuk memperbaiki kerusakan pada jimat suci itu. Ketika dia melihat ekspresi cemas Zuan, dia dengan lembut memegang pipinya dan berkata, "Jangan coba-coba membujukku sebaliknya. Ini adalah misi takdirku, sekaligus tanggung jawabku. Di samping itu, kenyataan bahwa aku bisa bersama sudah merupakan berkah yang luar biasa." Zuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjuk Raja Hantu yang ada di sampingnya, dan bertanya, "Kalian berdua berasal dari sumber yang sama, jadi mengapa dia tidak peduli tentang hal ini? Apakah orang baik seharusnya menderita dan diganggu?" Raja Hantu membalas dengan cemberut, "Apa, kau tidak bisa mendengarkan?" Zuan tiba-tiba menjadi marah, tetapi Jing Teng memegang lengannya dan berkata, "Tidak perlu marah. Ini adalah pilihanku sendiri dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Satu-satunya hal yang aku sesali tidak bisa bersama-sama." Zuan tiba-tiba bertanya, "Jika kita memasak juga, apakah kalian tidak perlu mati?" Ekspresi Raja Hantu berubah. Dia berkata, "Anak sialan, apa yang sedang kau rencanakan?" Meskipun dia lebih kuat darinya, bocah nakal ini memiliki berbagai kemampuan aneh dan bahkan membuatnya sedikit khawatir. Jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya dan mengajaknya keluar bersamanya, itu akan menjadi kerugian besar. Zuan tidak memperhatikannya dan menatap Jing Teng dengan gugup, menunggu jawaban. Jing Teng menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Jimat penekan iblis telah mengalami terlalu banyak kerusakan. Bahkan jika kita bersatu, jiwa kita tetap akan menghilang. Hanya saja jika dia bersamaku, jimat ilahi penekan iblis seharusnya dapat pulih sepenuhnya. Jika aku sendirian, jimat itu mungkin baik-baik saja untuk sementara waktu, tetapi seiring berjalannya waktu, aku yakin akan ada masalah lagi." Raja Hantu berteriak, "Benarkah? Jika kau bisa memperbaikinya sendiri, mengapa kau menyeretku ke dalamnya?" Jing Teng menatap Raja Hantu dengan tenang sebelum berkata, "Aku bisa memilih untuk melindunginya sendiri, tetapi aku berharap suatu hari nanti, saat kau sudah lelah bermain-main, kau akan kembali untuk menjaga formasi ini bersamaku." Raja Hantu mendecak lidahnya dan berkata, "Jangan khawatir, aku pasti akan bersenang-senang di luar sana. Dunia manusia sangat menarik, jadi bagaimana mungkin aku bisa bosan bermain? Kalau begitu, haruskah kau berjanji padaku bahwa kau tidak akan menyakiti kakak Zhu dan wanita di sana?" Jing Teng bertanya sambil menatap matanya. Raja Hantu hendak menolak karena kesombongan, tetapi setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa Jing Teng sudah akan mati demi dirinya. Jadi jika dia bahkan tidak bisa menjanjikan itu dan memaksa adiknya ke sudut, itu sebenarnya bisa menjadi lebih berbahaya baginya. Dia berkata, "Baiklah, kalau begitu. Demi menghormatimu, aku tidak akan terus bertengkar dengan mereka." Jing Teng menghela napas lega. Senyum muncul di wajahnya saat dia berpikir, sepertinya adik perempuanku ini tidak sepenuhnya tidak dapat ditebus. Kemudian, dia tidak berminat untuk memberi perhatian lebih kepada Raja Hantu. Sebagai gantinya, dia mulai bertukar kata-kata terakhir yang mesra dengan Zuan. Dia ingin menghargai setiap detik yang tersisa. Raja Hantu agak kesal mendengar mereka dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Tidak heran dirimu yang pendiam begitu bersemangat menawarkan diri dan bahkan tidak ragu untuk menjadi liar di sini. Jadi kamu sudah tahu bahwa kamu akan menemui ajalmu di sini." Wajah cantik Jing Teng memerah, dan dia mengabaikan Raja Hantu. Ketika Raja Hantu melihat bahwa ucapannya tidak mendapat tanggapan dari Jing Teng, dia mengubah sasarannya ke Zuan, dan berkata, "Dasar bocah nakal, dilihat dari interaksi kita, kamu sepertinya bukan orang dari dunia ini. Di satu sisi, ada wanita yang kamu cintai, tetapi di sisi lain, hanya ada beberapa orang yang tidak kamu kenal. Pilihan apa yang akan kamu buat?" Iklan oleh Pub Future. Zuan terdiam, tidak jelas apa yang dipikirkannya. "Jika kau memilih wanita yang kau cintai, kau tidak jauh berbeda dariku dan hanya peduli dengan orang-orang yang dekat denganmu. Siapa yang peduli dengan hal lainnya?" kata Raja Hantu dengan bangga.
Ia melanjutkan, di sisi lain, jika kau memilih orang-orang yang tidak kau kenal dan mengorbankan wanita yang kau cintai, kau mungkin tampak hebat di mata banyak orang, tetapi kau hanya akan menjadi seorang munafik. Aku yakin kau akan menyesalinya sendiri selama sisa hidupmu. Selain itu berarti kakak perempuanku yang konyol itu benar-benar bodoh, selalu memilih pria-pria yang tidak berguna. Suara Jing Teng tetap tenang saat dia berkata, kurasa tidak. Bukan saja aku tidak akan menyalahkannya atas pilihannya, aku hanya akan lebih menghormatinya jika dia setuju denganku. Ini adalah misiku, sekaligus akhir hidupku yang sudah ditakdirkan. Akhir yang ditakdirkan bagi kita adalah dihancurkan dan menjadi jimat penekan iblis yang tidak memiliki emosi lagi, hanya untuk menghabiskan keabadian seperti itu. Balas Raja Hantu dengan dingin. Nasibku adalah milikku sendiri. Tidak masalah bagiku untuk menolak takdir seperti itu. Berbicara dengan baik, wanita itu berani dan perkasa. Bahkan di antara kami, kamu bisa dianggap sebagai pahlawan besar. Kenapa kau tidak menghancurkan segel itu saja dan kita akan menaklukkan berbagai dunia bersama-sama? Bukankah kegembiraan seperti itu akan jauh lebih menarik daripada apa yang kau alami saat ini? Angin dingin bertiup di udara, sambil berbisik-bisik tak henti-hentinya. Ekspresi Jing Teng berubah. Dia tahu bahwa itu adalah suara monster yang dikurung di makam besar. Dia tidak menyangka beberapa dari mereka sudah bangun dan kehendak ilahi mereka bisa sampai ke sini. Jelas bahwa segel makam besar itu sudah hampir runtuh. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan makhluk-makhluk itu. Ekspresi Raja Hantu berubah beberapa kali. Dia tampak sedikit tergoda. Namun, Jing Teng tidak ragu lagi dan berjalan mendekati Raja Hantu, sambil berkata, adik perempuan, ingat apa yang kau janjikan padaku tadi. Raja Hantu mendengus, lalu membalas, kenapa kau bertingkah seperti itu? Meskipun aku biasanya bukan tipe orang yang selalu menepati janjiku, karena aku sudah setuju denganmu kali ini, tentu saja aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Baguslah, kata Jing Teng, suasana hatinya sedang berat. Sekarang, Raja Hantu menjadi sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, mereka adalah saudara perempuan yang lahir dari tempat yang sama. Ketika dia melihat Zuan masih berdiri diam di tempat, dia bertanya, apakah kamu seorang pria atau bukan? Wanitamu akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dunia, tetapi kamu hanya gemetar seperti burung puyuh. Zuan hendak mengatakan sesuatu ketika Jing Teng menyela, berkata, aku tidak menyesal lagi setelah merasakan cintaku dengan kakak Zhu, jadi tidak perlu membicarakan hal lain. Selama kita bisa terus hidup dalam pikiran masing-masing, itu tidak bisa dianggap kematian. Retakan mulai memenuhi seluruh tempat, disertai suara pecah. Bintang-bintang di atas tidak dapat lagi melanjutkan rotasinya, dan retakan pada jimat penekan iblis juga semakin membesar. Tampaknya hanya ada sebagian kecil yang masih menahannya, seolah-olah dapat pecah kapan saja. Jing Teng menatap Zuan dengan enggan, lalu terbang ke arah jimat itu tanpa menoleh lagi. Dia khawatir dia tidak akan bisa melanjutkan jika dia menatapnya sekali saja. Namun, saat itu, seberkas energi merah, hijau, dan hitam menyerbu masuk melalui ruang yang hancur di depan. Setiap seberkas energi membawa aura yang menakutkan saat mereka menyapu ke arah Jing Teng. Jelas bahwa mereka tahu ini adalah momen krusial, dan bahwa mereka harus menghentikan Jing Teng agar tidak kembali ke jimat penekan iblis. Iklan oleh Pub Future. Ekspresi Jing Teng dingin. Tangannya membentuk segel, dan seekor naga biru, harimau putih, burung merah tua, dan kura-kura hitam bergegas keluar untuk menangkis energi-energi mengerikan itu, melawan mereka dengan kekuatan yang setara. Ini adalah tempat tinggalnya, jadi sekarang setelah dia ada di sini, dia jauh lebih kuat. Zuan dengan cepat bergegas maju untuk membantunya. Ki primordial tampaknya memiliki efek yang membatasi pada makhluk-makhluk itu. Aura mereka dengan cepat jatuh ke dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Cerita favorit Anda di novel.com. Anak sialan, mungkinkah kau hanya ingin istrimu mati? Bukankah kau hanya mempercepat kematiannya? Segala macam bisikan setan memenuhi udara di sekitar Zuan. Itu bukanlah serangan jiwa, sebaliknya, itu hanyalah kata-kata yang digunakan untuk menggoyahkan hatinya. Ekspresinya berubah pucat, dengan cepat berubah beberapa kali. Saat itu, beberapa suara juga berbicara di telinga Raja Hantu. Cepat dan hentikan dia, kami akan membantumu menyerap jiwanya,
dan kemudian kau bisa memperbaiki jiwamu yang rusak. Kekuatanmu akan melambung ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Bukankah kamu sedang mencari sutra Baopu? Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambilnya kembali? Jika kau menghisap jiwa wanita itu, kekuatanmu sudah cukup besar untuk melampauinya. Kau bahkan tidak perlu takut pada seseorang seperti penguasa abadi Baopu lagi. Ekspresi Raja Hantu itu dingin. Akhirnya, dia berkata sambil mendengus, kalian semua sebaiknya diam saja. Meskipun aku tidak suka dengan sikapnya yang pengecut dan suci, pada akhirnya, kita adalah saudara. Bagaimana aku bisa membantu kalian semua dan malah menyakitinya? Apakah menurutmu dia akan membiarkanmu pergi begitu dia sepenuhnya menstabilkan formasi penekan iblis? Apakah kamu benar-benar berpikir dia tidak akan mencoba menghisapmu sampai kering jika kamu tidak melakukannya terlebih dahulu? Dia hanya mengatakan hal-hal itu untuk menipumu. Jika formasi itu diperbaiki lagi, dia akan memiliki cukup kekuatan untuk melahapmu sepenuhnya. Hanya dengan begitu, jimat penekan iblis dapat diperbaiki sepenuhnya. Ekspresi Raja Hantu berubah. Memperbaiki jimat penekan iblis sepenuhnya memang keinginan Jing Teng. Tiba-tiba, seutas energi hitam melilit tubuhnya saat ada celah di pikirannya. Sebuah suara menyeramkan terkekeh, berkata, alasan mengapa kau mampu memisahkan diri dari jimat di masa lalu adalah karena bantuan orang ini. Sekarang saatnya bagimu untuk membayar utangmu. Pada saat yang sama, energi hitam berputar di sekujur tubuhnya. Tengkorak samar-samar terlihat di dalam energi hitam. Kalian semua, minggirlah, seru Raja Hantu. Dia berjuang mati-matian, jelas berusaha melawan invasi kehendak ilahi. Namun, ketika dia meminjam bantuan mereka di masa lalu, mereka telah melakukan hal-hal tertentu padanya. Meskipun dia berjuang, sedikit demi sedikit, dia akhirnya dikalahkan. Matanya mulai menjadi hitam seperti tinta, dan bahkan bagian putih matanya tidak terlihat lagi. Adik kecil, seru Jing Teng dengan suara terkunci. Dia dengan cepat mengirimkan seberkas cahaya keemasan ke kabut hitam itu. Ketika kabut hitam itu disambar cahaya keemasan, sang Raja Hantu akhirnya dapat bernapas lega dan kembali menguasai tubuhnya sendiri. Namun, karena Jing Teng lengah, ia segera disambar oleh seberkas cahaya hijau. Darah menyembur keluar dari mulutnya dan ia pun jatuh dari udara. Semua cahaya lainnya menyerang Jing Teng dengan maksud menghancurkannya saat itu juga. Bab 1832, Segalanya. Tepat saat Jing Teng hendak terkena cahaya itu, Zuan langsung muncul di sampingnya. Cahaya pedang muncul dari tangannya dan langsung menghalangi cahaya itu. Angin kencang bertiup ke arah mereka saat itu. Zuan harus berdiri dengan protektif di depan Jing Teng dan tidak dapat menghindar tepat waktu, jadi dia satu-satunya yang bisa melakukan yang terbaik untuk mencegah bagian vitalnya terkena serangan. Buang! Sebuah tinju menghantamnya, dan satu darah menetes dari sudut bibirnya. Dia melakukan segala yang dia bisa untuk dengan panik menyedot kekuatannya dengan sutra pemakan surga dan kekuatan Kun Peng, sementara mundur beberapa lusin zhang ke belakang dengan Jing Teng. Dia melihat bahwa orang yang menyerangnya bukan yang lain adalah Raja Hantu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati. Serangan itu tampaknya jauh dari kekuatan normal Raja Hantu. Anak sialan, sebaiknya kau berhati-hati. Kau mungkin tidak seberuntung itu kali, Raja Hantu memperingatkan. Zuan kini menyadari bahwa Raja Hantu terkadang sadar, dan terkadang linglung. Dia jelas melakukan segala yang dia bisa untuk melawan kabut hitam demi mengendalikan tubuhnya sendiri. Namun, dilihat dari apa yang terjadi, sepertinya tidak akan lama sebelum dia benar-benar kehilangan kendali. Tepat pada saat itu, serpihan aura itu meraung, pinjamkan semua kekuatanmu kepada kami, atau tidak satu pun dari kami akan bisa keluar. Seolah-olah ada orang lain yang mendengar apa yang mereka katakan, seluruh makam besar mulai bergetar hebat. Aura yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke area itu. Tak lama kemudian, cahaya menjadi lebih tebal dan tampak menyatu. Cahaya merah itu membentuk sosok seorang pria setengah baya yang berpakaian serba merah darah. Lengan jubahnya yang lebar, jubahnya merah, dan yang lainnya berwarna merah. Sementara itu, cahaya hijau itu mengembun menjadi sosok sesepuh berjubah hijau. Matanya berkedip-kedip terang, tetapi dia tampak seperti mayat hidup. Di sisi lain, energi hitam di sekitar Raja Hantu telah berubah menjadi kabut hitam dan tengkorak lagi. Jing Teng segera berkata,
mereka semua adalah makhluk terkuat di penjara ini. Di antara mereka, Blood Devil adalah yang terlemah, tetapi kemampuannya istimewa dan dia unggul dalam melarikan diri. Yang berjubah hijau berasal dari ras serangga, jadi berhati-hatilah dengan serangganya. Yang satunya adalah penguasa kabut hitam. Banyak kemampuan yang digunakan adik perempuanku berasal darinya. Ekspresi Zuan berubah. Dia bertanya, mereka semua melarikan diri. Jika semua makhluk ini berhasil keluar dari penjara, bagaimana mungkin masih ada pertarungan yang harus dilakukan? Dia bertanya-tanya apakah dia bisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri bersama Jing Teng. Pada saat itu, tidak ada alasan baginya untuk mengorbankan dirinya lagi. Namun, yang mengejutkannya, Jing Teng menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka sebenarnya tidak melakukannya. Hanya saja ada masalah dengan jimat dewa, jadi segelnya agak longgar. Makhluk-makhluk kuat ini berhasil mengirimkan sedikit aura mereka melalui celah itu. Bahkan jika mereka telah menyerap kekuatan yang diberikan monster lain, mereka jelas tidak sekuat saat mereka berada di puncaknya. Kalau tidak, sekarang adalah saat yang tepat untuk mengakhiri hidup kita sendiri. Tepat saat itu, Raja Hantu tidak dapat bertahan lagi. Kakinya menghentak tanah, dan dia dengan panik bergegas maju, berteriak. Baiklah, aku setuju untuk membantumu. Cerita yang diperbarui di novel.com. Tawa kejam terdengar dari dalam kabut hitam. Penguasa kabut hitam menjawab, bukankah lebih baik jika kau mengatakannya lebih awal? Iklan oleh Pub Future. Ekspresi Zuan berubah. Dia bergegas untuk menghentikan Raja Hantu. Ada 3 makhluk mengerikan bersama mereka. Meskipun mereka belum sepenuhnya pulih ke kondisi terkuat mereka, mereka masih memiliki pengalaman dan wawasan. Ini sudah merupakan situasi yang sulit bagi mereka untuk melarikan diri, namun Raja Hantu akan ikut serta juga. Kau ingin menghentikannya, bagaimana bisa semudah itu? Seru tetua berjubah hijau itu sambil tertawa sinis. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya ambruk dan berubah menjadi kumbang hijau tak berujung yang menyerbu Zuan. Hati-hati. Mulut kumbang hati suci itu sangat tajam. Tidak ada yang tidak bisa mereka makan. Jing Teng berteriak kaget. Dia dengan cepat menyerang jimat suci itu, mencoba memanfaatkan kesempatan untuk memasukinya. Namun, bagaimana mungkin iblis darah memberinya kesempatan itu? Iblis itu berubah menjadi lautan darah dan menghalangi jalannya. Tak berdaya untuk melakukan apapun, dia hanya bisa membentuk jejak untuk melawan lautan darah itu. Ketika melihat lautan serangga yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahnya, Zuan menggigil. Meskipun dia belum pernah melihat lawan bertarung sebelumnya, dia tidak menonton banyak pertunjukan di dunianya sebelumnya tanpa hasil. Dia berpikir dalam hati bahwa jika dia membiarkan serangga-serangga itu mengelilinginya, dia pasti akan langsung dikunyah sampai ke tulang. Karena itu, ia memutuskan untuk segera menggunakan Lion's Roar untuk melawan serangga-serangga yang tak terhitung jumlahnya ini. Gelombang suara yang kuat berdesir keluar. Serangga-serangga yang berada di garis depan langsung hancur berkeping-keping. Lion's Roar tidak terlalu efektif melawan musuh yang kuat, tetapi ketika digunakan melawan tubuh yang lebih lemah, ia memiliki efek yang ajaib. Bakat yang tidak berarti, teriak serangga lainnya sambil dengan cepat melebarkan sayap mereka dengan marah, melepaskan dengungan yang memekakkan telinga. Tidak hanya menghilangkan efek Lion's Roar, gelombang suara itu bahkan terus menyebar keluar untuk menyerang Zuan. Anda telah berhasil menipu Raja Serangga berjubah hijau dengan hadiah plus 888 plus 888 plus 888. Sedekah ungu emas muncul di atas Zuan lagi dan menyebarkan cahaya keemasannya, menangkal semua gelombang suara. Itu sebenarnya mangkuk sedekah Motuo dari Gunung Emas. Orang itu benar-benar tidak pandai melakukan apapun kecuali mengacau. Kawanan serangga itu meraung marah. Mereka tidak lagi mencoba melakukan serangan berbasis suara, sebaliknya, mereka mencoba melahap Zuan sepenuhnya. Ledakan, teratai putih mekar, api pucat segera menyelimuti sekeliling Zuan. Itu adalah api teratai putih. Zuan masih khawatir bahwa nyala api sejati tidak akan cukup untuk menghadapi hal-hal mengerikan ini, jadi dia juga menggunakan api Phoenix di sampingnya. Seekor Phoenix membentangkan sayapnya di atas teratai putih. Lautan serangga itu segera mulai berdesis keras. Bau hangus dengan cepat memenuhi udara. Serangga-serangga yang tersisa mengeluarkan teriakan memekakkan telinga dan dengan cepat berkumpul untuk menjadi sesepuh berjubah hijau lagi.
Namun, kulitnya sekarang jauh lebih pucat. Jubah hijaunya juga tidak lagi mengilap seperti sebelumnya. Dia sangat menyesal. Sebelumnya, kultivasi bocah tampan ini tampak sangat biasa dan sangat lemah. Dia berencana untuk membiarkan serangga-serangganya melakukan pekerjaan itu dan mengubah bocah itu menjadi sekumpulan tulang, berpikir bahwa itu juga akan memberikan pukulan berat bagi mentalitas Jing Teng. Bagaimana dia bisa menduga bocah ini memiliki begitu banyak serangan? Area of effect yang misterius. Jika dia menyerang lawan dalam keadaan normal, skill-skill itu tidak akan banyak berpengaruh padanya. Mengapa dia memutuskan untuk berubah menjadi serangga-serangga itu? Dengan begitu, masing-masing serangga memiliki pertahanan yang jauh lebih lemah, yang berarti skill-skill Zuan akhirnya melukainya secara signifikan. Namun, meskipun dia terluka parah, setidaknya dia berhasil menghentikan bocah itu. Raja Hantu, penguasa kabut hitam, dan setan darah telah mengepung Jing Teng, jadi dia tamat. Seluruh tubuh Raja Hantu diselimuti kabut hitam saat ia bergegas menuju Jing Teng. Perhatian Jing Teng sepenuhnya terpusat pada penanganan iblis darah, jadi bagaimana mungkin ia masih punya energi untuk berjaga-jaga terhadap mereka. Iklan oleh Pub Future, sang penguasa kabut hitam mencibir. Ia hampir bisa membayangkan Jing Teng binasa, dan kemudian jimat penekan iblis akan hancur karenanya. Semua makhluk yang disegel olehnya akan dapat melarikan diri. Namun, tiba-tiba tubuh Raja Hantu memancarkan cahaya cemerlang, menarik cahaya jimat penekan setan ke dalam dirinya. Sang penguasa kabut hitam berteriak dengan getir. Jimat ilahi penekan iblis memiliki efek pembatasan yang kuat padanya. Jiwanya tampak terbakar abis, jadi dia tidak punya pilihan selain mundur dari sisi Raja Hantu. Dia meraung dengan marah, "Apa yang kau lakukan?" Raja Hantu mencibir dan menjawab, "Lebih baik aku kembali ke jimat dewa bersama kakak perempuanku daripada membantu kalian semua." Dia selalu bangga. Sebelumnya, dia berpikir bahwa selama kakak perempuannya kembali ke jimat dewa, dia akan sepenuhnya bebas, tetapi sekarang dia tahu bahwa tubuhnya telah dirusak oleh iblis-iblis itu dan dia hanya akan terkekang. Bagaimana dia bisa menerima nasib seperti itu? "Mati saja bersamanya," seru penguasa kabut hitam dengan kaget dan marah. Di masa lalu, dia dan monster lainnya telah membantu pelariannya, yang mengakibatkan tubuhnya tercemar oleh energi mereka. Sekarang setelah jimat ilahi penekan iblis bersinar padanya, dia tentu saja tidak bisa bertahan lebih lama lagi. "Lalu kenapa?" balas Raja Hantu dengan ekspresi acuh tak acuh. Kemudian, dia menatap Jing Teng dan berkata, "Karena aku sudah ditakdirkan untuk menemui akhir yang tragis, daripada membantu orang luar, lebih baik aku membantu kakak perempuanku." Setelah itu, seluruh tubuhnya tiba-tiba hancur seperti kaca. Kemudian, dia berubah menjadi sosok cahaya yang memeluk Jing Teng. Keduanya tampak persis sama. Ketika mereka bersentuhan, mereka dengan cepat menyatu. Blood Devil tidak dapat menghentikan mereka tepat waktu, dan Jing Teng segera meletus dengan cahaya keemasan. Blood Devil menjerit dengan sedih. Suara mendesis memenuhi udara begitu cahaya keemasan menyinari darah di sekujur tubuhnya. Dia segera menjauh untuk menghindari cahaya itu. Namun, Jing Teng memanfaatkan kesempatan itu untuk terbang menuju jimat ilahi penekan iblis. Raja serangga berjubah hijau dan penguasa kabut hitam tidak dapat menghentikannya. Mereka hanya bisa menyaksikan jiwanya bersatu kembali dengan jimat itu. "Kita sudah tamat." Para monster menggigil ketakutan. Mereka tahu bahwa sekarang, mereka akan dikurung lagi selama bertahun-tahun. Mereka harus terus hidup di tempat yang mengerikan ini. Tepat saat Jing Teng hendak menyatu dengan jimat itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik dan menatap Zuan. Tatapannya penuh dengan keengganan. Ini akan menjadi perpisahan abadi dengan cintanya. Zuan menggunakan keterampilan gerakan instannya untuk tiba di depannya dan mencoba menghentikannya. Namun, tiba-tiba, seberkas cahaya putih bergerak lebih cepat darinya dan menghantam tubuhnya. Jing Teng tampak seperti tersambar petir. Dia batuk darah dan jatuh dari udara. Namun, Zuan tiba tepat waktu untuk menangkapnya. Yang mana yang hebat? Raja serangga berjubah hijau dan yang lainnya sangat terharu. Mereka semua melihat ke arah tertentu sambil gemetaran. Itulah makhluk tak tertandingi yang tidak dapat dipandang atau disebutkan namanya. Ketika mereka merasakan aura mengerikan itu mendekat, mereka benar-benar ketakutan. Bahkan makhluk sekuat mereka akan langsung musnah jika mereka melihat orang itu.
Namun, mereka tidak berani memintanya untuk kembali. Perasaan tertekan yang tampaknya berasal dari garis keturunan mereka memaksa mereka untuk berdiri di tempat. Cepat, cepat dan kirim aku kembali ke jimat itu. Kalau tidak, semuanya akan terlambat. Seru Jingteng dengan suaranya dan suara Raja Hantu. Jelas bahwa mereka juga menyadari aura makhluk itu mendekat. Sedikit keputusasaan melintas di mata mereka. Zuan tiba-tiba berkata sambil mendesah, Raja Hantu, kau bertanya padaku sebelumnya apakah aku akan memilih orang yang tidak kukenal atau wanita yang kucintai, kan? Kau percaya bahwa terlepas dari mana yang kupilih, aku akan hidup dalam penderitaan setelahnya. Namun, saya tidak seperti orang lain. Saya agak rakus. Saya memilih untuk memiliki segalanya. Bab 1833, kata-kata diucapkan, perintah dilaksanakan. Wajah Jingteng sangat pucat, dan seluruh tubuhnya tampak berkedip-kedip, seolah-olah dia bisa menghilang dalam sekejap. Hanya karena tempat ini adalah wilayah asal mereka, ditambah dengan perlindungan formasi besar, dia dan saudara perempuannya tidak langsung mati di tempat. Lagi pula, orang yang menyerang tadi adalah tahanan dari lantai terbawah. Bahkan Raja Serangga berjubah hijau, setan darah, dan yang lainnya akan langsung dilenyapkan oleh seberkas cahaya putih itu. Jingteng panik saat mendengar Zuan menjawab, tidak ada waktu. Cepat dan bawa kami kembali ke jimat penekan iblis. Sebenarnya, dengan kondisi mereka saat ini, bahkan tidak kembali ke jimat penekan iblis belum tentu cukup untuk menghadapi makhluk itu. Jangan khawatir, aku di sini, kata Zuan menghibur. Raja Hantu tertawa dan berseru, jadi, pria yang kau sukai itu sebenarnya hanya seorang pembual yang tidak tahu malu. Tahukah kau betapa mengerikannya orang yang baru saja datang itu? Mereka bisa merasakan aura makhluk itu perlahan mendekat. Makhluk itu terlalu kuat. Bahkan jika bukan bentuk aslinya yang telah datang, makhluk itu tetap kuat sampai-sampai membuatnya putus asa. Jika para suster tidak meninggalkan jimat itu dan tetap dalam kondisi terkuat mereka, mungkin mereka hanya akan mampu menahannya. Tapi sekarang, dan bocah nakal ini benar-benar membanggakan bahwa dia akan mengalahkan iblis ini, dan bahwa dia tidak akan meninggalkan Jingteng. Serius, bagaimana mungkin dia punya keberanian seperti itu? Apakah dia pikir dia anak surga atau semacamnya? Tekanan yang mengerikan itu menjadi semakin kuat. Suara retakan dan pecahan memenuhi udara di sekitar mereka, yang merupakan tanda bahwa ruang di sekitar mereka tidak mampu menahan energi makhluk itu dan akibatnya runtuh dengan cepat. Penguasa kabut hitam, Raja Serangga berjubah hijau, dan setan darah gemetaran dan berbaring di tanah dengan bokong terangkat dan kepala terbenam ke tanah. Mereka tidak berani mengangkat kepala sedikit pun. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak berhati-hati dan menatap benda itu sekilas, mereka akan tamat. Seberkas cahaya putih muncul di udara. Langit tampak seperti selaput yang diregangkan hingga batas maksimal, dan bintang-bintang yang tersisa berkedip-kedip dengan gila. Jelas bahwa apa yang tersisa dari formasi itu melakukan segala yang bisa dilakukannya untuk menahan kekuatan yang mengerikan itu. Namun, mudah untuk mengatakan bahwa langit bisa hancur total kapan saja. Makhluk kuat di luar itu bisa menerobos hanya dalam beberapa saat. Jingteng menghela napas. Ia bersandar pada pelukan Zuan. Setidaknya, bisa mati bersama kekasihnya adalah hal yang membahagiakan. Namun, jika makhluk-makhluk mengerikan itu meninggalkan makam besar itu, orang-orang pasti akan menderita. Pada akhirnya, ia tidak akan bisa menyelesaikan misinya. Ekspresi Raja Hantu penuh dengan rasa jijik. Dia mencoba melepaskan diri dari pelukan Zuan, tetapi Jingteng bersikeras memeluk Zuan dan dia hanya bisa membiarkannya. Mereka sudah hampir mati, jadi bertengkar saat ini tidak ada artinya. Zuan memegang Jingteng dengan satu tangan, namun tiba-tiba menunjuk ke arah seberkas cahaya putih di udara dengan tangan lainnya dan berteriak, pergi. Jingteng tampak bingung, dia tidak mengerti maksud dari tindakannya. Raja Hantu menatapnya sekilas, berpikir, apakah dia akhirnya kehilangan akal? Dia benar-benar melakukan sesuatu yang memalukan. Apa, menurutmu makhluk itu akan benar-benar mati hanya karena kamu mengatakannya? Sang penguasa kabut hitam dan para monster lainnya pun mengutuknya dalam hati, tetapi mereka lebih mengkhawatirkan keselamatan mereka sendiri dan tidak punya kemewahan untuk memikirkan hal-hal lain. Iklan oleh Pub Future. Tiba-tiba, udara yang tadinya tampak akan pecah menjadi tenang.
Kemudian, cahaya putih itu lenyap begitu saja dan lingkungan di sekitar mereka berhenti bergetar. Aura mengerikan itu pun lenyap tanpa jejak. Jing Teng, Raja Hantu, dan 3 iblis tercengang. Siapakah saya? Di mana saya? Apa yang sedang terjadi? Itu adalah makhluk yang bahkan tidak bisa dilihat. Apakah terjadi sesuatu sehingga dia pergi lebih dulu? Tidak mungkin itu hanya akan berakhir dengan teriakan anak ini, kan? Tidak peduli seberapa hebat imajinasi mereka, mereka tidak dapat membayangkan hal seperti itu. Tiba-tiba, suara gemuruh yang membuat mereka semua menggigil memenuhi udara, dan sebuah suara meraung, "Siapa yang menghancurkan tubuh keduaku? Anda telah berhasil menipu ** untuk +1024 +1024 +1024. Serangkaian kata muncul di bagian belakang sistem keyboard, demi melindungi master, nama tersebut telah disensor. Raungan itu tidak menyebabkan getaran biasa, sebaliknya, itu terasa seolah-olah datang dari lubuk jiwa seseorang. Mereka yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Mereka merasakan sakit yang menyengat di kepala mereka, seolah-olah otak mereka akan hancur menjadi pasta. Namun, mereka sama sekali tidak mempedulikan luka-luka itu dan hanya menatap Zuan dengan tercengang. Kedalaman keterkejutan mereka sebanding dengan ejekan mereka sebelumnya. Hanya Jing Teng yang sangat gembira dan berkata, "Ah Zu, kamu, ada apa?" Tiba-tiba dia melihat seluruh tubuh Zuan menjadi kering seperti gurun, dipenuhi retakan halus yang tak terhitung jumlahnya. Saat dia berbicara, mungkin karena dia menghembuskan napas terlalu keras, tubuh Zuan mulai hancur. Potongan-potongan kecil melayang ke udara sepotong demi sepotong dan dengan cepat menghilang menjadi ketiadaan. Wajah Jing Teng pucat pasi, matanya penuh kengerian. Pikirannya kosong sama sekali, dan dia bahkan tidak bisa memikirkan satu pun. Alasan Zuan mampu melakukan sesuatu yang luar biasa tentu saja karena ia telah mengerahkan seluruh kemampuannya dengan keyboard CAM. Namun, musuh ini terlalu kuat, jauh lebih kuat daripada musuh manapun yang pernah ia hadapi. Karena itu, serangan balik itu berarti ia akan segera menghilang. Namun, tiba-tiba skill freeloader aktif. Mereka dapat ditemukan di mana-mana dalam dunia nyata, game, dan novel. Keahlian terbaik mereka, yaitu menumpang hidup, memungkinkan mereka untuk membeli atau menukar barang bahkan tanpa uang atau barang berharga lainnya. Demi menumpang hidup, para penumpang hidup tidak takut akan masalah apapun. Keberanian semacam ini adalah sesuatu yang layak untuk dipelajari oleh kita semua. Akan tetapi, sifat buruk mereka yang pelit dan kikir telah merugikan kepentingan para pencipta nilai, sehingga mengundang cemoohan dan penghinaan dari orang lain. Seorang tukang bonceng terkenal pernah berkata, "Kalau saya tidak membayar setelah selesai, itu bukan prostitusi, kan?" Seorang penumpang gelap lain sering menyatakan, penumpang gelap mendatangkan kebahagiaan. Jika Anda penumpang gelap sekali, Anda merasa senang sekali. Jika Anda selalu penumpang gelap, Anda selalu merasa senang. Tubuh Zuan yang hampir hancur berkeping-keping, dipulihkan dengan kecepatan yang terlihat. Iklan oleh Pub Future. Kapanpun freeloader digunakan, biaya negatif untuk menggunakan keterampilan apapun dapat diabaikan. Zuan telah berpikir untuk menghancurkan makhluk yang tak terkatakan itu sepenuhnya. Namun, ia berpikir bahwa, karena makhluk itu adalah makhluk yang bahkan makhluk misterius yang membangun makam ini tidak dapat membunuhnya sepenuhnya, dan bahkan mereka harus menyegelnya, bahkan keyboard CAM miliknya pun tidak akan dapat berhasil. Di sisi lain, membunuh klon jauh lebih mudah. Ia berpikir bahwa mungkin ia bahkan tidak akan mati, sehingga ia dapat menghemat penggunaan freeloader. Namun, kenyataan membuktikan bahwa ia telah menaruh harapan terlalu tinggi. Jika bukan karena freeloader, ia pasti sudah berubah menjadi abu. Bahkan tidak ada kesempatan baginya untuk disembuhkan dengan cara lain. "Kakak Zu," seru Jing Teng, merasa terkejut sekaligus gembira. Dia ingin berlari ke pelukan Zuan, tetapi dia takut menghancurkannya hanya dengan satu sentuhan. Lihat selengkapnya di novel Bincom. Ketika melihat ekspresi khawatirnya, Zuan memeluknya sambil tersenyum dan berkata, "Aku baik-baik saja." Jing Teng meneteskan air mata kebahagiaan. Dia memeluknya erat-erat, seolah-olah dia takut dia akan meninggalkannya jika dia mengerahkan sedikit kekuatan lagi. Raja Hantu berseru kaget, "Bahkan makhluk seperti itu, kau mampu?" Zuan menjawab sambil mengangguk, "Benar sekali.
Sang penguasa kabut hitam, sang raja serangga berjubah hijau, dan sang iblis darah sama sekali tak dapat berkata apa-apa. Mulut Raja Hantu menganga. Dia menatap Zuan seolah-olah dia tidak mengenalnya, dan berkata, kau bahkan tidak bisa mengalahkanku sebelumnya. Saya harus membayar harga yang mahal untuk menggunakan keterampilan itu, jelas Zuan. Ketika Raja Hantu mengingat bagaimana ia hampir berubah menjadi debu sebelumnya, ia langsung mengerti. Ada banyak keterampilan ilahi di dunia ini dengan kekuatan yang luar biasa, tetapi harga yang harus dibayar juga besar. Ia sebenarnya diam-diam sangat senang bahwa ia tidak menggunakannya padanya. Mengancamnya sebelumnya sama saja dengan bermain api. Jika gerakan sebelumnya bahkan dapat membunuh klon makhluk itu, ia tentu saja dapat membunuhnya dengan itu. Dia tak dapat menahan diri untuk menatapnya dengan ekspresi bingung, lalu berkata, kalau begitu, kurasa aku harus berterima kasih padamu karena tidak membunuhku. Jing Teng bertanya pada saat yang sama, harga. Berapa harga yang kau bayar? Apakah ada bahaya bagi nyawamu? Dia meraihnya dan memeriksa seluruh tubuhnya sambil berbicara, takut kalau-kalau dia kehilangan sesuatu. Zuan agak bingung. Kedua saudari itu berbagi tubuh dan menggunakannya sesuka hati. Sungguh aneh. Suara gemuruh lain tiba-tiba memenuhi tempat itu. Aura mengerikan itu menyerang lagi, dan jelas bahwa kekuatannya meningkat. Ekspresi Jing Teng berubah. Dia berkata, ini buruk. Makhluk itu tampaknya telah sepenuhnya marah dan sekarang perlahan-lahan terbangun. Formasi besar tidak akan mampu menjebaknya lagi. Penguasa kabut hitam dan iblis lainnya tidak dapat menahan tawa, dan berkata, kalian semua sudah tamat. Begitu makhluk itu datang ke sini, kalian semua pasti akan mati. Meskipun jurus ilahi yang tidak diketahui milik bocah cantik itu kuat, jurus itu baru saja digunakan pada tiruan makhluk itu. Jurus itu hanya 1/10 dari kekuatan aslinya. Lebih jauh lagi, mereka semua telah melihat bagaimana Zuan hampir hancur setelah menggunakan jurus itu. Mereka tahu bahwa ia harus membayar harga yang sangat mahal untuk menggunakan jurus itu dan bahwa ia belum tentu dapat menggunakannya lagi. Bahkan jika ia menggunakannya, jurus itu belum tentu dapat mengalahkan makhluk itu. Selain itu, selama mereka tidak melihat makhluk itu mungkin tidak akan membunuh mereka. Bagaimanapun, mereka telah sangat membantu dalam pelariannya. Jing Teng berkata, Kakak Zu, kau harus cepat lari. Teman-temanmu masih di atas. Kau tidak perlu khawatir tentang kami. Raja Hantu mengernyitkan hidungnya. Mengapa kakak perempuannya ini selalu begitu bodoh? Situasi macam apa yang sudah mereka hadapi? Namun, dia masih membela kekasihnya. Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, serahkan saja sisanya padaku. Kondisi Jing Teng sangat buruk, jadi dia tidak berani melepaskannya. Sebaliknya, dia membawanya ke udara dan tiba di depan jimat penekan iblis. Orang yang dingin dan kejam. Sayangnya, sudah terlambat bahkan jika kau mengembalikannya. Mereka sudah hampir mati, dan jimat ini sudah ditakdirkan untuk dihancurkan. Jimat ini tidak bisa menghentikan makhluk itu, kata suara menyeramkan dari penguasa kabut hitam. Bab 1834, kakak perempuan suka warna putih, aku suka warna hitam. Ayo kita kembali. Bahkan jika kita harus mati, kita harus menaklukkan orang ini. Teriak Raja Hantu dengan keras. Dia sangat marah karena telah ditipu oleh penguasa kabut hitam. Meskipun dia dalam kondisi yang buruk, dan bisa mati kapan saja, dia tetap tidak bisa membiarkan iblis itu berkeliaran bebas. Ekspresi Lord of Black Mist berubah. Tanpa sadar dia mundur, karena dia benar-benar khawatir bahwa wanita itu akan mencoba menjatuhkannya bersamanya. Jimat penekan iblis ini telah rusak, tetapi meskipun jimat itu tidak dapat lagi menaklukkan semua monster di makam besar, menghadapinya sendirian bukanlah masalah besar sama sekali. Dia tidak ingin semua pekerjaan kerasnya berakhir hanya menguntungkan orang lain. Tiba-tiba, suara retakan memenuhi udara. Bagian terakhir yang menahan jimat penekan iblis tidak dapat lagi bertahan dan hancur total. Konstelasi di sekitarnya juga menjadi gelap. Sang penguasa kabut hitam akhirnya merasa tenang. Dia berkata sambil tertawa, haha, jimat ini sudah jadi. Setelah 10 tarikan napas lagi, seluruh formasi besar ini juga akan hancur. Kita semua akan bebas sekali lagi. Tanpa jimat penekan iblis, mengapa ia masih mengkhawatirkan mereka berdua, yang sudah terluka parah oleh makhluk itu dan bisa mati kapan saja?
Raja serangga berjubah hijau dan setan darah juga disiarkan. Mereka telah bersembunyi selama bertahun-tahun, dan sekarang, mereka akhirnya melihat harapan untuk keluar. Kita sudah menderita selama bertahun-tahun. Begitu kita pergi, hal pertama yang akan kita lakukan adalah menyedot saripati darah makhluk tak terbatas dan memperlihatkannya sepuasnya. Cepat pergi, Kakak Zhu. Seru Jing Teng. Saat merasakan makhluk tak berkata begitu mendekat, dia mulai panik. Sekarang jimat penekan iblis sudah hancur, situasinya sudah pasti. Satu-satunya yang dipikirkannya adalah agar Zuan selamat. Zuan tidak menanggapinya, sebaliknya, dia menunjuk pada jimat penekan iblis. Dia segera menggunakan keyboard CAM, berkata, kembalikan ke kondisi terkuatmu. Karena takut Jing Teng akan tersedot kembali, dia bahkan tidak berani mencoba mengembalikannya sendiri. Segala sesuatunya langsung berhenti, seolah-olah seluruh dunia berhenti sejenak. Semburan cahaya ilahi melonjak di belakang Zuan. Semua yang hadir tercengang, seolah-olah mereka telah melihat dewa legendaris. Jimat penekan iblis yang telah terkoyak-koyak kembali menyatu. Bagian yang retak bersinar dengan cahaya pelangi, dan retakan itu menutup dengan cepat pada kecepatan yang terlihat. Namun, tubuh Zuan tiba-tiba mulai hancur lagi, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Ketika dia melihat itu, wajah Jing Teng menjadi pucat pasi. Dia membuka mulutnya dan ingin berteriak, tetapi dia khawatir itu akan menghancurkannya. Sementara itu, penguasa kabut hitam dan para iblis lainnya sangat gembira. Awalnya, ketika mereka melihat jimat penekan iblis telah dipulihkan, mereka merasa seolah-olah telah dilemparkan ke dalam ruang bawah tanah yang beku. Mereka mengira semuanya sudah berakhir. Namun sekarang, mereka menghela napas lega. Keterampilan itu memiliki harga yang sulit untuk ditanggung, seperti yang diharapkan. Tidak mungkin bocah cantik itu dapat terus menggunakannya selamanya. Tepat saat itu, sebuah suara berbicara di telinga Zuan. Keterampilan freeloader diaktifkan. Tak lama kemudian, tubuh Zuan yang hancur pun pulih kembali. Sang penguasa kabut hitam dan para iblis lainnya tercengang. Bocah ini curang. Bagaimana dia bisa pulih? Kenapa? Itu keterampilan yang sangat kuat, jadi bagaimana mungkin itu tidak memiliki konsekuensi sama sekali? Kakak Zhu, seru Jing Teng dengan terkejut dan bahagia, memeluk Zuan. Bahkan Raja Hantu pun bisa merasakan kegembiraannya, senyum pun muncul di bibirnya. Namun, tepat saat itu, retakan mulai muncul lagi di tubuh Zuan. Ternyata kekuatan yang dibutuhkan jimat penekan iblis jauh lebih besar daripada kekuatan yang sebelumnya digunakan untuk menghancurkan klon makhluk itu. Tubuh Zuan tidak dapat menahan tubuhnya yang hancur total akibat memperbaiki jimat dewa, diikuti oleh proses pemulihan setelah menggunakan skill freeloader. Ketika Jing Teng melihat itu, seluruh tubuhnya mulai gemetar. Tidak banyak hal di dunia ini yang lebih tragis daripada kehilangan apa yang baru saja diperoleh. Perubahan drastis dari kegembiraan yang luar biasa menjadi kesedihan yang luar biasa membuatnya merasa seolah-olah jiwanya akan meninggalkan tubuhnya. Jika bukan karena kekhawatirannya terhadap Zuan, luka seriusnya mungkin saja menyebabkannya meninggal di tempat. Iklan oleh Pub Future. Para setan yang lain tertawa terbahak-bahak ketika melihat itu. Aku baru saja akan berkata, bagaimana mungkin ada keterampilan konyol seperti itu di dunia ini? Setiap kali kami para iblis membujuk manusia, prinsip yang kami ikuti adalah, jika kau ingin mendapatkan sesuatu, kau harus mengorbankan lebih banyak lagi. Anak ini bahkan tidak mengerti hal seperti itu. Dia benar-benar punya ide gila untuk memperbaiki jimat penekan iblis yang rusak dengan kekuatannya yang seperti semut. Apakah dia benar-benar mengira dirinya putra surga atau semacamnya? Dia tidak tahu apa jenis jimat penekan iblis itu. Jika tidak ada lagi yang bisa dia lakukan, aku akan mencabut kepalanya dan memberikannya kepada kalian untuk digunakan sebagai bola sepak. Zuan mengatupkan giginya erat-erat dan dengan panik menggunakan sutra asal mula primordial untuk memulihkan diri. Dia juga menggunakan sutra pemakan surga dan kekuatan Kunpeng untuk menyedot kekuatan penghancur. Namun, pemulihan keyboard CAM terjadi dalam ranah hukum alam. Kerusakan terjadi pada level paling mendasar. Semua yang dilakukannya hanya memperlambat prosesnya sedikit. Tubuhnya masih rusak pada tingkat yang terlihat. Keterampilan freeloader diaktifkan. Jejak cahaya tiba-tiba menyapu dirinya, dan tubuh Zuan yang hancur dengan cepat pulih.
Baca bab terakhir di novelb.com. Sang penguasa kabut hitam, Raja Serangga berjubah hijau, dan iblis darah benar-benar tercengang. Pada saat yang hampir bersamaan, formasi besar penekan iblis akhirnya berhasil diperbaiki. Formasi itu melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan, mengirimkan sejumlah besar kekuatan suci ke segala arah. Rasi bintang di langit yang tadinya redup, menyala satu demi satu. Awalnya, agak lambat, tetapi akhirnya, menyala lebih cepat dan lebih cepat. Banyak bintang yang sudah jatuh perlahan-lahan muncul lagi, samar-samar terhubung oleh semacam cahaya dan membentuk rasi bintang yang rumit. Inilah formasi besar penekan setan surgawi yang sesungguhnya. Para iblis berteriak ketakutan. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi dan melarikan diri dengan panik. Namun, bintang-bintang di langit tiba-tiba bersinar. Beberapa garis cahaya ilahi mengelilingi tubuh penguasa kabut hitam. Jeritan menyedihkan memenuhi udara. Ketiga iblis yang sangat kuat itu mulai terbakar di bawah cahaya ilahi. Mereka mulai tampak seperti potongan kayu ringan yang dinyalakan dengan api, akhirnya hanya meninggalkan abu dan percikan api. Angin dingin bertiup melewati, dan bahkan jejak-jejak itu pun menghilang. Tiga jeritan pahit terdengar dari lantai atas. Sekarang sebagian jiwa mereka hancur, vitalitas mereka telah rusak parah. Mungkin butuh waktu yang sangat lama sebelum mereka pulih sepenuhnya. Makam besar itu sebelumnya bergetar dan berguncang, dipenuhi dengan raungan dari segala macam iblis besar, tetapi sekarang, semuanya menjadi sunyi senyap. Para iblis itu jelas takut dan tidak berani menyerang gerbang mereka lagi. Mereka semua tetap diam, berpura-pura tertidur. Jimat penekan iblis melepaskan seberkas cahaya ilahi yang kuat. Ia menerima dukungan dari semua rasi bintang di atas, menembakkan cahaya itu ke arah tertentu. Ia membidik ke tempat makhluk yang tak terkatakan itu berada. Gelombang riak yang mengerikan menyebar keluar. Jelas bahwa makhluk itu mencoba melawan. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan yang telah terkumpul secara bertahap malah perlahan memudar. Makhluk itu jelas tidak dapat menahan formasi besar penekan iblis surgawi pada saat terkuatnya. Ia meraung karena enggan, tetapi pada akhirnya, aura mengerikan itu menghilang. Ketika mereka merasakan bahwa makhluk semacam itu pun telah dikalahkan, iblis lainnya hanya bisa menerima situasi tersebut dan menyerah pada upaya apapun untuk melarikan diri. Tepat saat itu, lebih banyak lagi garis cahaya muncul, bergerak ke atas. Garis-garis cahaya itu mengelilingi penjara di setiap lantai, dan rune yang hampir menghilang menyala lagi. Iklan oleh Pub Future. Iblis yang tak terhitung jumlahnya meraung marah karena terkejut dan takut. Mereka telah dipenjara di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi akhirnya melihat kesempatan untuk menanam benih kejahatan dalam keinginan jimat itu. Mereka sudah hampir keluar, tetapi mereka tetap gagal di detik-detik terakhir. Sekarang, formasi besar penekan iblis surgawi telah kembali ke kondisi terkuatnya. Sepertinya mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi di masa mendatang. Betapa tak tertahankan, Zuan terengah-engah, dan seluruh tubuhnya sudah dipenuhi keringat dingin. Dia sangat bersyukur bahwa dia masih memiliki dua penggunaan freeloader yang tersisa. Kalau tidak, dia akan menemui ajalnya di sini. Dia ingin meninggalkan satu penggunaan sebagai kartu truf melawan Zhao Han, tetapi dia tidak menyangka satu penggunaan freeloader ternyata tidak cukup untuk memperbaiki jimat dewa. Dia menatap jimat dewa itu dengan rasa takut yang masih tersisa. Sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa jimat itu seperti lubang hitam yang menakutkan. Jimat itu telah mencoba menghisapnya hingga kering berkali-kali, dan akhirnya menghabiskan 2 kali freeloader. Beruntung dia telah menjadi satu dengan Jing Teng dalam roh dan daging sebelumnya. Yang berarti dia memiliki sebagian aura jimat itu padanya. Kalau tidak, jimat itu bisa jadi tidak berguna bahkan jika dia menggunakan freeloader beberapa kali lagi. 1. Jing Teng dan Raja Hantu menatap jimat penekan iblis yang bersinar seperti matahari di atas mereka dengan ekspresi tidak percaya, lalu berseru, itu benar-benar baru saja diperbaiki hingga kekuatan penuh. Mereka adalah wasiat yang lahir dari jimat itu, jadi mereka tentu saja paling memahaminya. Jimat itu benar-benar telah pulih ke kondisi terkuatnya, dan bahkan tidak membutuhkan mereka di dalamnya. Jimat itu tidak membutuhkan mereka untuk mengorbankan kesadaran mereka untuk memperbaiki fondasinya. Bukankah itu berarti mereka benar-benar bebas sekarang?
Raja Hantu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil mendesah, "Kakak, pria yang kau pilih sebenarnya tidak buruk. Yang pertama yang kau pilih adalah aku, dan yang kedua adalah dia." Jing Teng memutar matanya, berpikir, "Kau benar-benar tahu bagaimana memuji dirimu sendiri. Bagaimana kau bisa dibandingkan dengannya?" Seolah merasakan apa yang dipikirkannya, wajah Raja Hantu pun memanas. "Kakak Zhu," teriak Jing Teng sambil menatap Zuan dengan penuh emosi. Baru saja lolos dari bencana, Zuan menundukkan kepalanya untuk menciumnya. "Hei, hei, hei, aku masih di dalam tubuhnya. Jangan masukkan lidahmu ke dalam," protes Raja Hantu yang merasa gugup. Jing Teng merasa malu dan panik. Dadanya naik turun dengan cepat. Kemudian, matanya berputar ke belakang dan dia pingsan. "Teng, ada apa?" seru Zuan sambil melihat sekeliling dengan khawatir. Jing Teng membuka matanya lagi, tetapi ekspresinya sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia mendorongnya dan berkata, "Jangan memelukku tanpa alasan." Zuan terkejut dan bertanya, "Raja Hantu? Raja Hantu apa?" Rekamannya sangat menjijikkan. "Tentu saja kau juga harus memanggilku Jing Teng," jawab Raja Hantu. Ketika melihat ekspresi anehnya, dia sedikit kesal. Dia akhirnya berkata, "Lupakan saja. Kakak perempuan suka memakai stoking putih, tapi aku lebih suka stoking hitam. Nanti, kau bisa memanggilku Jing Teng gelap saja." Dia tiba-tiba bertanya, "Ngomong-ngomong, kamu lebih suka stoking putih atau stoking hitam?" "Aku suka," Zuan mulai berbicara sebelum terdiam. Dia hampir mengatakan hal yang salah. Dia berharap, apakah saat ini sedang membicarakan hal itu? "Kenapa tidak? Aku merasa kakak perempuan itu sudah terlalu tua untuk tampil polos dengan warna putih itu, tetapi dia tetap menyukainya. Aku benar-benar tidak tahan," gerutu Dark Jing Teng. "Apa yang terjadi dengan kakak perempuanmu?" tanya Zuan. Dia sama sekali tidak berminat untuk berdebat dengannya tentang hal-hal ini. Dia menatapnya dengan tidak senang dan melanjutkan, "Apakah kamu merasuki tubuhnya?" "Apa maksudmu, punya? Ini adalah tubuhku sejak awal." Dark Jing Teng yang penuh amarah, lalu berkata dengan nada emosional, "Kakak akan segera mati, begitu juga aku." 1. Saat memperoleh keterampilan tersebut, Zuan memiliki 3 kegunaan. 1 digunakan untuk mengalahkan klon makhluk tersebut, dan 2 sisanya digunakan untuk memperbaiki jimat dewa. Bab 1835, bukankah itu hanya perkawinan? "Apa yang sebenarnya terjadi?" seru Zuan dengan panik. Dark Jing Teng menghela napas dan berkata, "Kita berdua telah terkena serangan makhluk itu sebelumnya. Hanya karena perlindungan formasi besar, jiwa kita tidak terpencar di tempat. Namun, seberapa kuat serangan itu? Fakta bahwa kita mampu bertahan sampai sekarang adalah keajaiban tersendiri." Ketika dia melihat tubuh Jing Teng bergerak tidak stabil, Zuan menjadi cemberut. Dia telah menggunakan semua skill freeloader miliknya. Jika dia menggunakan keyboard cam untuk mencoba menyelamatkannya, dia sendiri bisa. Tiba-tiba dia melihat formasi besar penekan setan surgawi di atas dan bertanya, "Kalau begitu, apakah kalian harus memasukkan jimat itu untuk memulihkan diri? Kalian berdua berasal dari sumber yang sama, dan sekarang jimat itu telah dihidupkan kembali ke kondisi terkuatnya, kalian berdua tidak perlu menghancurkan diri sendiri untuk memperbaikinya." Dark Jing Teng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak akan berhasil. Aku sudah mencobanya sebelumnya. Meskipun itu masih jimat penekan iblis, jimat itu sudah bisa dianggap sebagai hal yang sama sekali baru. Jimat itu tidak mengenali roh kita. Tentu saja, kita berasal dari sumber yang sama, jadi jika kita menghabiskan lebih banyak waktu untuk mendekatinya, kita akan dapat mendekatinya lagi. Namun, dalam kondisi kita saat ini, kita mungkin tidak akan bertahan selama itu," kata Dark Jing Teng dengan sedikit rasa frustrasi. Ekspresi Zuan menjadi gelap dan dia berkata, "Aku tidak menyangka bahwa menahanmu di sini hanya akan menyakitimu." Dark Jing Teng melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Jika kamu tidak menahan kami di sini, kami pasti sudah mati. Setidaknya kita masih punya sedikit kehidupan untuk mengobrol." Zuan tahu bahwa perkataannya itu benar, tetapi dia tidak bisa membuat dirinya merasa sedikit senang. Dia segera mengambil beberapa obat penyembuhan dan memberikannya padanya, tetapi Dark Jing Teng menggelengkan kepalanya setelah melirik mereka, berkata, "Serangan makhluk itu terlalu kuat.
Obat-obatan ini tidak akan membantu sama sekali. Ada banyak kekuatan penghancur yang terus-menerus menghancurkan tubuh mereka. Jika mereka tidak dilahirkan dari jimat dewa, yang membuat mereka sangat luar biasa, mereka akan kehilangan nyawa mereka di tempat itu. Zuan menjadi gelisah. Mungkinkah dia hanya ingin menyaksikan kematian Jing Teng? Tepat pada saat itu, sebuah sosok merah melayang ke sisinya dan bertanya, apakah kamu benar-benar sebodoh itu atau kamu hanya berpura-pura murni? Ketika dia melihat sosok itu, Dark Jing Teng terkejut dan bertanya, setan macam apa kamu? Selain mereka, siapapun di ruangan itu pastilah iblis. Namun, di mana orang bisa menemukan iblis yang begitu memukau? Ia mulai berpikir tentang iblis-iblis di setiap lantai, bertanya-tanya mana yang paling mirip dengan sosok itu. Millie berkata dengan tidak sabar, aku adalah tuannya. Jiwanya terikat pada Zuan, itulah sebabnya dia juga bisa melawan formasi penekan iblis. Guru, seru Dark Jing Teng dengan heran. Ketika melihat Zuan mengangguk, dia tidak bisa menahan rasa hormat yang mendalam. Dia berkata, jadi itu seorang senior. Fakta bahwa Anda mampu menghasilkan murid seperti ini benar-benar mengagumkan. Saya ingin tahu seperti apa tingkat kultivasi Anda. Millie memutar matanya dan mengabaikannya. Iklan oleh Pub Future. Sementara itu, Zuan bertanya padanya apa yang sedang dibicarakannya. Tuan Permaisuri, apa maksudmu dengan apa yang kau katakan? Millie menatapnya dengan senyum ambigu, berkata, mungkinkah kamu sudah lupa bahwa sutra asal primordial juga dapat menyelamatkan orang lain? Zuan tampaknya menyadari sesuatu. Wajahnya memanas, tetapi akhirnya dia menggelengkan kepalanya. Dia berkata, mungkin itu tidak cukup. Makhluk itu berada di level yang terlalu tinggi. Bagaimana mungkin luka yang ditimbulkannya bisa disembuhkan seperti itu? Apakah levelnya benar-benar setinggi itu? Millie menjawab sambil mendengus. Keterampilan yang kamu miliki juga tidak serendah itu. Pada akhirnya, itu hanya karena kamu terlalu lemah. Jika kamu cukup kuat, pasti tidak akan ada masalah menyelamatkannya dengan keterampilan itu. Zuan terdiam. Ia pikir ia sudah cukup hebat. Ia baru berkultivasi selama 2 atau 3 tahun, tetapi ia sudah tumbuh ke tingkatan saat ini. Namun, setelah berhadapan dengan makhluk-makhluk mengerikan ini, ia baru menyadari bahwa ia hanyalah seekor katak dalam sumur. Jangan khawatir. Meskipun kamu tidak bisa menyembuhkan mereka sepenuhnya dengan metode itu akan menstabilkan luka mereka dan nyawa mereka tidak akan terancam lagi. Kamu bisa perlahan-lahan mencari cara untuk menyembuhkan mereka di masa depan, kata Millie. Dark Jing Teng tidak dapat menahan diri untuk bertanya, misteri macam apa yang kalian berdua bicarakan? Jika ada cara, cepatlah dan selamatkan kami. Zuan agak malu. Dia berkata, cara itu agak kurasa kau harus memanggil kakak perempuanmu. Mengapa aku harus membawa kakak perempuanku keluar agar bisa diselamatkan? Jawab Dark Jing Teng sambil menatapnya dengan tidak puas. Apakah nyawa wanita ini bukan nyawa? Zuan terdiam. Akhirnya dia berkata, cara itu benar-benar tidak cocok untukmu. Bagaimana kau tahu apakah itu cocok atau tidak jika kau tidak memberitahuku? Bentak Dark Jing Teng dengan tidak sabar. Mengapa pria yang dipilih kakak perempuan itu begitu pelin-pelan? Zuan tertegun. Dia berkata, panggil kakak perempuanmu dulu, dan aku akan memberitahu kalian berdua. Dark Jing Teng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa membangunkannya. Kakak perempuan lebih menderita dari serangan itu. Dia melindungiku, tetapi meskipun begitu, serangan makhluk itu terlalu kuat. Aku masih terluka parah karenanya, dan hanya akan hidup sedikit lebih lama dari kakak perempuan. Dia sudah tertidur lelap dan hanya memiliki satu napas tersisa. Dia mungkin tidak bisa bangun. Ekspresi Zuan berubah. Dia tidak berani membuang waktu lagi. Dia segera mencoba menjelaskan dengan bijaksana cara sutra asal mula membantu orang. Bukankah ini hanya perkawinan? Kau berbicara dengan cara yang mewah hanya untuk itu. Lakukan saja, kata Dark Jing Teng dengan tidak sabar. Zuan tercengang. Ketika dia melihat betapa terbukanya dia tentang hal itu dan betapa dia tampak bersemangat untuk mencobanya, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mungkinkah kamu tidak sepenuhnya mengerti apa yang baru saja aku katakan? Dark Jing Teng mendengus. Raja ini telah menguasai dunia ini selama bertahun-tahun. Apa yang belum pernah kulihat sebelumnya? Apa kau menganggapku bodoh? Ketika dia melihat ekspresi anehnya,
Dia berkata dengan nada riang, tentu saja aku perlu mencoba hal-hal yang telah dicoba kakak perempuanku. Dia tampak seolah-olah telah mengalami begitu banyak kebahagiaan hingga dia hampir pingsan. Aku harus mencobanya untuk melihat apakah itu benar-benar seperti itu. Selain itu juga dapat menyelamatkan hidupku. Hanya orang bodoh yang akan menolaknya. Zuan terdiam. Wanita ini begitu terus terang sehingga dia bahkan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Apa yang kau ragukan? Kau sama sekali tidak bertingkah seperti pria. Dark Jingteng mendengus. Dia melingkarkan lengannya di leher pria itu dan menciumnya. Iklan oleh Pub Future. Zuan tercengang. Jika dia masih menolaknya saat ini, dia benar-benar akan menjadi bahan tertawaan. Wanita itu sudah berpikiran terbuka, tetapi dialah yang terlalu banyak berpikir. Menyelamatkan Jingteng lebih penting, bukan? Maka, lengannya melingkari pinggangnya. Tangannya yang lain langsung meraih kerah bajunya, sehingga segera mengambil inisiatif. Mata Dark Jingteng membelalak, dan napasnya memburu. Ketika akhirnya menemukan kesempatan untuk mengatur napas, dia segera berkata, raja ini ingin berada di atas. Tidak boleh, jawab Zuan cepat. Fix, dasar bajingan, aku akan mengadu pada kakak nanti. Ikuti novel terbaru on novel.com. Millie menggelengkan kepalanya saat melihat itu. Sosoknya melintas, dan dia kembali ke tempat istimewanya. Sementara itu, di ruang pemakaman penguasa abadi Baopo, para wanita baru saja mengoleskan obat yang dibagikan Cucuyan kepada mereka, dan luka-luka mereka telah membaik secara signifikan. Saat itu, mereka berkumpul di depan pintu gerbang. Sebelumnya, seluruh makam bergoyang hebat. Kilatan cahaya melintas, dan pintu ruang pemakaman tertutup lagi. Mereka khawatir akan terkunci di dalam makam selamanya, jadi mereka semua mencoba membuka pintu, tetapi mereka tidak dapat menemukan satu titik pun untuk memfokuskan kekuatan mereka. Pada akhirnya, Yun Jianyu akhirnya memindahkan pilar batu raksasa dari ruang pemakaman dan menabrak pintu masuk. Dengan begitu, mereka semua bisa menggabungkan kekuatan mereka. Mereka membawa pilar tebal itu bersama-sama dan terus-menerus menghantamkannya ke pintu. Tidak seorang pun tahu dari bahan apa pintu itu dibuat, tetapi pintu itu sangat kuat. Pintunya tidak bergerak sedikit pun, tidak peduli bagaimana mereka memukulnya. Para wanita mengerahkan kekuatan mereka untuk waktu yang lama, tetapi karena beberapa alasan, pintu yang tadinya mudah dibuka saat masuk itu tidak mau terbuka lagi. Mereka semua menggunakan keterampilan mereka pada pilar batu untuk terus-menerus memukul-mukul pintu makam, mencoba menemukan kelemahan. Mereka semua akhirnya sangat lelah hingga keringat menetes di wajah mereka. Namun, setelah waktu yang tidak diketahui, cahaya aneh yang menutupi pintu itu menghilang. Dengan serangan kuat lainnya, mereka berhasil menghancurkan pintu itu, mendorong pilar yang menyerupai senjata penghancur itu masuk jauh ke dalamnya. Barulah kemudian para wanita itu menyadari bahwa terowongan luar telah terbuka karena aktivitas sebelumnya. Batu-batu yang berjatuhan dan tanah yang runtuh membuat jalan setapak itu sangat sempit dan sempit. Semua wanita ini mencintai kebersihan. Mereka tidak ingin menggunakan tangan mereka untuk menghancurkan batu-batu. Namun, jika mereka menggunakan keterampilan mereka, mereka takut dapat mengaduk sesuatu yang terlalu kasar dan menyebabkan kehancuran lagi. Oleh karena itu, mereka hanya dapat menggunakan pilar untuk menguji sesuatu secara perlahan dan membuka jalan. Dengan cara itu, mereka bekerja sama dan terus menjelajah ke depan. Ah, kenapa cairannya keluar banyak sekali? Lengket sekali, teriak Qiu Honglei sambil menghindar ke samping. Semua wanita itu mendongak dan melihat ada cairan yang terus-menerus menetes dari dinding di sekitar mereka. Yun Jianyu berkata sambil bergumam, kami berada di permukaan tanah saat memasuki makam, tetapi sekarang setelah kami datang jauh-jauh ke sini, kami sudah tiba di bawah tanah. Semua guncangan yang mengerikan itu mungkin telah menghancurkan dasar sungai di bawah laut dan menyebabkan air mengalir ke arah ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika semua air masuk ke sini, bukankah kita semua akan tenggelam di sini? Xie Daoyun bertanya, wajahnya pucat pasi. Yun Jianyu menatap Yan Suehen dan berkata, wanita itu sedang berbaring di batu, giliranmu untuk bersinar. Yan Suehen tercengang. Dengan lambaian tangan, udara dingin menyebar. Tak lama kemudian, seluruh udara membeku. Dia berkata dengan serius, kita harus bergegas. Ini tidak akan berlangsung lama.
Tidak ada yang berani bersikap ceroboh. Mereka membawa pilar batu dan terus mendorongnya ke depan. Setelah melakukannya dalam waktu lama, ruang di depan akhirnya menjadi bersih. Awalnya, jalan setapak itu sempit dan hanya cukup untuk satu orang. Namun, setelah beberapa langkah lusin, tiba-tiba muncul ruang yang luas di depan mata mereka.